datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai tragedi Talang Sari, sebuah penindasan rezim Orde Baru terhadap umat Islam. Peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di Desa Raja Basa Lama, Wijepara, Lampung Timur. Berdasarkan catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Para keluarga korban Talang Sari juga masih menuntut penyelesaian dan pertanggungjawaban kasus ini. Sejumlah aksi demonstrasi kerap digelar oleh keluarga korban dan aktivis HAM. Bagaimana kronologi peristiwa Talang Sari? Tragedi Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal itu juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, dianggap membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum, dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Bagaimana upaya penyelesaian peristiwa Talang Sari? Menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talang Sari pada tahun 2011. Saat itu, anggota tim terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya. Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang Kemenkumham dan korban peristiwa Talang Sari. Namun, pertemuan ini dikecam Paguyuban Keluarga Korban Talang Sari Lampung atau PK2TL dan Kontras karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang paguyuban secara layak.
Demikian penjelasan mengenai peristiwa Talang Sari. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.